wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Teguh Rahman Wahyudi, NIM 175-2047, kelas 7B, Prodi PGSD. Dahulu di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua. Ia bertemu dengan raksasa di hutan. Raksasa itu memberikan biji mentimun kepada Mbok Rondo, dan timun itu akan muncul anak perempuan jika anak itu sudah besar dan berusia 6 tahun. Raksasa itu akan datang memakannya. Mbok Rondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. 2 minggu kemudian tanaman itu sudah berbuah. Di antara buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar, warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo memetik buah yang paling besar itu. Mbok Rondo mengambil pisau dan membelah buah itu, lalu ia membukanya dengan hati-hati. Astaga! Ternyata ada seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungil itu dengan nama timun emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun emas tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi timun emas. Pada tahun ke-6 sebelum raksasa itu datang, suatu malam ketika Mbok Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. Jadi hal itu, Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gandul. Hari esoknya Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana bertemu dengan seorang bertapa. Bertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Rondo menerimanya dengan rasa heran. Sang bertapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal tersebut tentang pemberian bertapa itu kepada timun emas. Esok harinya, pagi-pagi sekali, bumi berguncang, pertanda raksasa datang. Mana timun emas? Ayo cepat serahkan dia kepadamu. Aku sudah sangat lapar sekali, kata raksasa dengan suara menggelegar. Mbok Rondo segera mengambil bungkusan pemberian sang pertapa, kemudian diberikan kepada timun emas. Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Mbok Rondo, mana timun emas? Suara raksasa itu terdengar tidak sabar. Maafkan aku, raksasa. Timun emas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Geram raksasa itu. Namun berkat kesaktiannya, raksasa itu dapat melihat timun emas
yang sedang melarikan diri. Tanpa berkata-kata lagi, si raksasa itu langsung mengejar timun emas. Karena terus-menerus berlari, timun emas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, timun emas teringat tentang bungkusan pemberian sang petapa. Cepat ia taburkan biji-bijian mentimun itu. Di sekitarnya sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan cepat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun itu terlempar di hadapannya. Dengan rakus ia segera melahapnya buah yang terlempar itu, dan tidak ada satupun yang tersisa. Setelah kenyang, raksasa itu kembali lagi untuk mengejar timun emas. Pada saat itu juga timun emas membuka bungkusan dan menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu terus mengejar si timun emas. "Hei timun emas, jangan harap kamu bisa lolos," seru si raksasa sambil membungkuk untuk menangkap si timun emas. Dengan sigap, timun emas melompat ke samping, berkelit menghindar. "Oh, hampir saja aku tertangkap." Timun emas terengah-engah, keringat mulai bercucuran membasahi tubuhnya. Ia ingat bahwa ada bungkusan pemberian dari petapa yang tinggal 2 biji itu. Isinya yaitu ada garam dan terasi. Ia segera membuka tali pengikat bungkusan garam. Garam itu menaburkan ke arah si raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu terkejut ketika tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam laut. Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepi. Ia kembali untuk mengejar si timun emas. Timun emas semakin khawatir ketika raksasa berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Akan tetapi ia tidak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah kelelahan. Raksasa itu terus mengejar. Timun emas melemparkan bungkusan yang terakhir. Terasi itu sungguh dan langsung dilemparkan ke arah raksasa itu. Tiba-tiba terbentuklah lautan lumpur yang sangat mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta, tapi usahanya itu tidak sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar laut, dan kini timun emas bisa bernafas dengan lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya. Dari kejauhan nampak Mbok Rondo berlari ke arah timun emas. Kiranya wanita itu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Sekian dongeng yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.